untuk hadir ya dan untuk melaksanakan rangkaian acara pemantapan ya keberangkatan 6 Januari 2026 Umroh plus Turki Gold 12 hari. Ya. Insyaallah dengan bersama saya sendiri Hamzah Mujahidin. Ah, maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini adalah suatu acara juga penting juga untuk kita karena rangkaian acara ini juga adalah bekal untuk kita agar mendapatkan kelancaran ketika akan berangkat menuju Turki maupun menuju Madinah dan Makkah. Maka insya Allah eh, apa yang perlu dicatat boleh dicatat nanti ya. Insya Allah mungkin itu pembukaan dari saya. Nanti insya Allah selanjutnya kita akan ke acara intinya. Hah? Udah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah paket info umroh Turki 6 Januari 2026. Insya Allah kita akan berangkat untuk pengumpulan koper ya. Pengumpulan koper di kantor Raudhah Travel maksimal hari Sabtu 3 Januari 2026. Jadi sekitar 2 hari sebelum kita berangkat karena minggu libur tanggal 4. Untuk keberangkatan, insya Allah bagi yang start dari Jakarta atau langsung ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diantar atau dilepas keluarganya wajib sudah sampai di airport pada hari Selasa ya, tanggal 6 Januari 2026 jam 9:40 atau jam 8 kurang 20 ya. Jam 8 malam kurang 20 di Terminal 3 Keberangkatan Internasional. Lalu bagi yang start dari Bandung, kumpul hari Selasa 6 Januari 2026 jam 1 siang atau jam 3.13 di kantor Raudhah Bandung, yaitu di sini. Kopernya tanggal 3 di sini. Kalau untuk dari Jakarta, dia nanti langsung ke bandara. Ya. Nah, 3 Januari di sini. Enggak usah. Lalu untuk maskapai, insya Allah kita akan menggunakan maskapai Qatar Airways, lalu dari Jakarta menuju Istanbul, lalu dilanjut dari Istanbul menuju Madinah dengan maskapai AZ, lalu insya Allah kepulangan dari Jeddah yang menuju Jakarta menggunakan maskapai Etihad. Untuk seragam ya saat keberangkatan maka diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian menggunakan batik Tosca ya yang sudah diberikan dari travel agar itu memudahkan kita untuk mencari jemaah kita karena di pesawat ini pasti ada apa travel yang lain juga mungkin ya. Jadi untuk memudahkan bagaimana tour leader mengenali jemaahnya. Lalu untuk hotel di Madinah, insya Allah kita akan menggunakan hotel Ansor Golden Tulip. Itu dekat saja dengan Madinah lokasinya. Sekitar kurang lebih 150 meter lah dengan gerbang. Lalu hotel Mekah, insya Allah kita akan menggunakan hotel Anjung. Insya Allah juga hotel ini dekat dengan Masjidil Haram. Lalu untuk pembimbing atau mutaifnya, insya Allah dokter leadernya bersama saya sendiri Hamzah Mujahidin dan insya Allah mutaifnya Ustadz Alfi Fatur Rahman LC. Insya Allah beliau nanti sudah ada di Madinah. Jadi kita akan bertemu dengan mutaif kita nanti di Madinah. Seperti itu. Lalu kepulangan 17 Januari 2026 sampai Bandara Jakarta jam 20:20 atau jam 8 malam lewat 20 menit. Durasi insya Allah 12 hari.
Baik, selanjutnya informasi umum dan hal yang harus diperhatikan. Detail penerbangan, insya Allah keberangkatan Jakarta menuju Istanbul, kita akan menggunakan maskapai Qatar ya, dari Jakarta menuju Doha atau Qatar ini. Jadi kita transit dulu di Qatar ya, kita sampai di take off, insya Allah kita dini hari ya, jam 12 lewat 20 atau jam setengah satu malam. Sampai insya Allah di Qatar ini jam 4 lewat 50 waktu setempat ya, subuh. Lalu insya Allah kita akan melanjutkan penerbangan dari Doha atau Qatar menuju Istanbul pada pukul 7 lewat 45 pagi sampai dengan 12 lewat 20 siang waktu setempat. Nah, untuk Turki Saudi, nah, dari Istanbul menuju Madinah, insya Allah kita akan menggunakan maskapai Ajet ya. Jadi dari Istanbul menuju Madinah, insya Allah pada 9 Januari, insya Allah kita akan take off pada pukul 23 lewat 55 atau jam 12 kurang 5 menit malam ya, waktu setempat. Dan insya Allah kita akan sampai di Madinah pada pukul 3 lewat 20 menit. Subuh berarti ya kita di Madinah. Lalu insya Allah kepulangan dari Jeddah. Jadi kita kepulangan insya Allah dari Jeddah menuju Jakarta. Kita akan menggunakan maskapai Etihad ya. 17 Januari dari Jeddah sampai kita akan transit dulu di Dubai, di Bandara Dubai. Lalu dilanjutkan lagi ya dari Dubai menuju Jakarta hingga kita akan sampai pada pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Seperti itu. Lalu di bawah ada ketentuan. Di sini ada ketentuan bagasi. Jadi bagasi dari Jakarta menuju Istanbul ini kurang lebih satu packnya 20 kilo. Dan untuk kabinnya 7 kilo. Lalu untuk dari Istanbul ini menuju Madinah sama satu packnya 20 kilo. Dan untuk kabinnya 7 kilo. Dan untuk dari Jeddah, nah dari pinggirnya, dari Jeddah menuju Jakarta, bagasinya satu packnya 25 kilo. Nah, ada penambahan. Dan untuk kabinnya tetap masih di 7 kilo. Seperti itu. Udah bagasi nambah ya. Oh, paling nanti nggak bisa karena itu satu eh, untuk oh, untuk penambahan bagasi itu tidak bisa ya, karena itu sudah menjadi ketentuan dari maskapai bahwa satu orangnya itu 20 kilo atau nanti 25 kilo. Kalau boleh, nanti juga akan ditandai pakai label Rauda juga. Medium. Oh. Hmm. Saya masih cuma oh, kalau itu biasanya kolektif, Bu. Jadi di kolektif 20 kilo jadi begitu ya. Tetap 20 kilo kan? Ya, tuh. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk
perkiraan cuaca, suhu udara di berbagai wilayah, terutama Istanbul, Madinah, Kapadokia, dan Mekah. Perkiraan cuaca di Istanbul, suhu terendah ya. Sekarang ini 5 derajat. Lumayan cukup dingin. 5 derajat. Ya. Lalu suhu tertingginya 10 derajat. Nah, untuk Madinah, suhu terendahnya adalah 12 derajat dan suhu tertingginya 17 derajat. Alhamdulillah di Madinah sekarang lumayan cukup dingin ya. Di Kapadokia suhu terendahnya 5 derajat, suhu tertinggi 7 derajat. Untuk di Mekah suhu terendahnya 14 derajat, untuk suhu tertinggi 20 derajat. Lalu Turki atau Saudi jam 8 pagi. Nah, ini perbedaan waktunya, Bapak Ibu. Ada di sebelah kanan. Jakarta, misalkan di Jakarta ini jam 12 siang, waktu Indonesia Barat, maka di Turki ini atau di Saudi jam 8 pagi. Jadi perbedaannya 4 jam lebih cepat Jakarta daripada Saudi atau Turki. Ya. Untuk cuaca peralihan musim, antipasi membawa jaket. Boleh Bapak Ibu bawa jaket agak lumayan tebal juga ya. Medium lah. Jangan terlalu tebal tapinya takut memenuhi nanti koper. Nanti boleh jaketnya saya kira satu aja. Karena kalau misalkan kan ada tag video atau foto ya pengennya ganti-ganti jaket. Nah, tapi itu dikhawatirkan nanti ngaruh kepada bagasi nanti. Takutnya Bapak Ibu mau bawa barang lebih dari oleh-oleh gitu. Saya sarankan sih satu aja. Selanjutnya ini untuk gambaran hotel Istanbul, yaitu dengan hotel DG Hotel. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ini tampak luarnya ya, tampak depan hotel. Ini ruangan restorannya seperti ini. Dan ini ruang kamarnya seperti ini. Baik, lanjut untuk hotel bursa. Nah, kita akan menggunakan hotel Anemon, hotel bursa. Nah, jadi ini adalah gambar yang hotel yang akan kita nanti tempati ya. Ini tampak depan hotel, ini ruang kamar, dan ini restorannya. Seperti itu. Selanjutnya untuk hotel di Madinah ya, kita akan menggunakan hotel Ansor Golden Tulip. Ya, ini tampak depan hotel. Ini gambar dari kamar. Nah, ini gambar restoran. Oke. Selanjutnya ini adalah map dari hotel menuju Masjid Nabawi. Jadi ketika di Madinah ini yang ada kotak merah ini, nah ini adalah hotel kita. Dan ini menuju gerbang arah panah ke bawah ini adalah menuju gerbang. Jadi sekitar kurang lebih ini kalau menuju ini kurang lebih sekitar 200 meteran kalau menuju masjidnya. Kalau menuju pelataran kurang lebih sekitar 100 sampai 150 meteran. Lumayan cukup dekat. Nah, untuk mengetahui ya, karena di sini gerbangnya di Madinah ini di Masjid Nabawi ini gerbangnya sama semua ya. Jadi takutnya nanti dikhawatirkannya Bapak Ibu tersesat. Nah, jadi untuk memudahkannya yaitu dengan melihat nomor, ya, nomor pagar. Nanti di sana di Masjid Nabawi di pagarnya ini ada nomor-nomor pagar. Nanti insya Allah kalau tidak salah di Hotel Al Ansor Golden Tulip ini lurus ke arah kiblat itu ke arah kiblat nanti kita akan menemui pintu nomor 327 kalau nggak salah. 327. Nanti juga sebelum kita ke Masjid Nabawi, maka kita akan nanti diantar oleh Mutaif juga untuk barengan.
supaya nanti tidak tersasar ketika pulang dari masjid ke menuju hotel. Jadi insya Allah kita akan pertama kali di menuju Masjid Nabawi ini kita akan barengan. Nah, nanti akan diarahkan oleh muthaif pintu berapa kita masuk. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya hotel di Mekah, yaitu kita akan menggunakan Hotel Anjum. Nah, ini adalah gambar gambar dari ruangan kamar. Ini restorannya seperti ini. Nah, ini adalah map dari hotel menuju Masjidil Haram. Ya, jadi Hotel Anjum ini berada di, kalau dari gambar ini di atas ya, di sini dia ada kotak merah ini, menuju pelataran. Jadi dekat ke menuju pelataran Masjidil Haram. Ya, seperti ini gambarnya. Dan tidak terlalu jauh, sangat dekat, kelihatan. Kalau Bapak Ibu menemui apa, eh, kebetulan hotelnya jendelanya, dia akan langsung kelihatan tower jam-jam. Nah, tower jam-jam towernya akan kelihatan. Next, nah ini juga map mengenai dari foto udara ya, foto udaranya. Nah, di kotak ini menunjukkan hotel kita nanti, Hotel Anjung. Nah, kotak ini. Nah, di sini namanya Hotel Anjum, di sini sekitar sini. Nanti kita akan jalan menuju pelataran. Jadi dekat saja ke pelataran. Jadi Bapak Ibu apabila kebingungan nanti ya ketika pulang dari Masjidil Haram, misalkan bingung, nah maka boleh nanti untuk mengontak tour leader atau mutawif ya. Kita janjian biasanya di jam-jam tower agar mempermudah kita ketemuan gitu. Jadi di jam-jam tower. Oke, selanjutnya ada. Selanjutnya ini adalah kondisi mengenai hotel bintang 4 atau hotel bintang 5 di Arab Saudi. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus diperhatikan di hotel ini. Yang pertama, satu, kamar dan kebersihan tidak standar seperti pada negara wisata pada umumnya. Karena saking banyaknya jemaah yang keluar masuk ya Bapak Ibu, maka mungkin kamarnya tidak seperti tempat wisata pada umumnya, bersih, sangat bersih. Namun juga ini juga bersih, namun tidak standar mungkin pada umumnya. Nah, yang kedua, sering tidak tersedianya air minum di kamar. Nah, jika Bapak Ibu mengalami seperti itu, boleh nanti kita kontak tour leader atau muthaif, atau nanti juga setiap lorong atau setiap lantai ini ada petugas. Nah, petugas hotel. Biasanya mereka juga bisa bahasa Indonesia. Kalaupun tidak bisa, mungkin kayak water water. Nah, seperti itu. Bye bye. Come here water. Nah, kalau misalkan di di kamarnya tidak tersedia air minum. Nah, seperti itu. Lalu di lift kecil dan tidak terlalu banyak, nah, maka Bapak Ibu diharapkan dimohon untuk kesabarannya menunggu gantian ketika masuk lift. Tapi insya Allah untuk di Hotel Anjum nih banyak nah, kalau liftnya. Lalu yang keempat, handuk dan toileters sering tidak lengkap bahkan tidak tersedia. Nah, untuk ini juga boleh Bapak Ibu diinfokan saja nanti ke kami, atau juga kalau misalkan kan kalau terlalu banyak yang misalkan tidak ada, kami juga takutnya nunggu lama. Nanti biasanya juga di setiap lantai ini ada petugas kayak uh, housekeeping. Nah, di housekeepingnya setiap lantai ini ada. Jadi kalau misalkan kedapatan ada di situ, boleh langsung minta saja. Lalu untuk 5, petugas hotel tidak terlalu ramah seperti di Indonesia. Kan beda negara, beda budaya ya. Jadi mohon untuk dimaklum ketika nanti di
Saudi ataupun nanti di Turki ya. Karena di Indonesia dan di luar negeri perbedaan watak, sifat ya pasti ada ya. Lalu untuk kamar inap tidak dibersihkan kecuali diminta. Ya, jadi Bapak Ibu apabila ingin kamarnya dibersihkan, maka boleh nanti diminta saja ke petugas housekeeping yang insya Allah kalau kebetulan ada di sana biasanya. Lalu untuk bed kamar terkadang tidak sesuai request ya. Nah, jadi mohon untuk boleh diinfokan juga yang ini, yang 7 bed kamar terkadang tidak sesuai request atau nanti ya karena saking banyaknya itu ya jemaah juga mungkin. Jadi mohon untuk di apa mohon untuk kesabarannya deh untuk bagaimana mengenai bed ini jika tidak sesuai request seperti itu. Seperti itu. Selanjutnya untuk cara komunikasi dengan keluarga di Indonesia ya. Ini mengenai SIM card ya. Biasanya saya menggunakan Telkomsel ya. Ini harga paket 12 hari dan 17 hari Telkomsel ada di 310.000 12 giga itu biasanya kalau yang 10 giga ini 12 hari ini 1 giganya kuota transit ya Bapak Ibu. Jadi 9 giganya full di Saudi. Seperti itu. Ada di 385.000 untuk 10 giga 17 hari ya. Enggak Bapak Ibu? Ya. Kalau Telkomsel biasanya ada beda lagi kalau Turki kuotanya. Tapi dengan kuota yang 1 giga itu cukup. Maksudnya ada juga bisa karena kuota transit itu meliputi Turki, Qatar sudah tersedia di situ. Jadi tadi bisa dipakai yang 1 giganya itu. 1 giga. Cuman yang 9 giganya yaitu di Saudi. Nah, di Tanah Suci seperti itu. Jadi yang 1 giga itu bisa dipakai juga ketika nanti di Turki ya. Tapi kalau misalkan mau beli lagi nanti ada juga nanti di pilihannya paket di Turki itu. Seperti itu. Ini untuk paket XL ya, Axiata. Nah, seperti ini. Untuk Indosat ya. Ya. Kalau untuk kegiatan sehari-hari kita masing-masing, tapi untuk ke Raudoh, nah kegiatan Raudoh itu nanti akan dibimbing ibu-ibu, nanti ada ustazahnya. Nanti kalau bapak-bapak atau laki-laki nanti ada sama mutawif sama saya juga. Seperti itu. Baik, lanjut. Ini untuk mata uang dan alat pembayaran ya yang berlaku di sana. Jadi nanti bisa ambil uang cash di ATM Turki untuk ATM Bank Indonesia dengan logo Visa atau Mastercard. Jadi Bapak Ibu apabila nanti kartu ATM-nya ada logo Mastercard atau Visa, maka ini bisa mengambil di ATM di Turki nanti. Lalu untuk cash Turki lira ya atau US dollar atau euro. Jadi bisa digunakan nanti untuk transaksi ya di sana. Beli US dollar atau euro di Indonesia dan tuker ke Turki lira di money changer di Istanbul Airport. Juga bisa nanti. Lalu debit card atau credit card dengan logo Visa atau Mastercard seperti tadi. Turki bisa lira dan dolar US dollar. Nah, nanti jadi kalau Turki ini bisa menggunakan lira ya mata uangnya sendiri atau dolar. Jadi nanti seperti itu. Lalu tegangan listrik dan kebutuhan untuk charger. Nah, ini juga perlu juga untuk dibawa ya, nanti karena ini juga keperluan kita nanti ketika kita di Turki maupun di Saudi ya agar gimana nanti HP kita selalu on ya. Jadi insya Allah
Nah, ini kalau lihat gambar ini, kalau di Indonesia ini biasanya colokannya dua ya. Di Turki juga kakinya itu dua seperti ini. Kalau di Saudi biasanya dia eh, colokannya yang tiga. Nah, kalau di hotel di Saudi ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya, boleh dibawa. Karena nanti kan kita ini di kamar ini ada kurang lebih satu kamar 4 orang ya. Antrian nge-charger. Jadi kalau Bapak Ibu punya stop kontak, boleh dibawa ya. Agar tidak gantian gitu, bisa berbarengan di kontak. Stop kontak listrik biasanya hanya ada 1 sampai 2 di setiap kamar. Jadi, boleh. Ini gambarannya seperti ini. Chargernya boleh dibawa. Baik, selanjutnya ini adalah perlengkapan. Ya, perlengkapan Bapak Ibu yang dibawa nanti yang harus dibawa nanti ketika saat pergi ke Turki maupun ke Saudi. Yang pertama tas koper, kabin, selempang, paspor ini dibawa. Lalu balsam, minyak kayu putih ya karena cuacanya juga di sana sekarang dingin, boleh dibawa. Lalu mata uang Turki, lira, dolar ataupun euro. Yang keempat mau kena atau cemilan. Nah, karena kita di pesawat ini juga lumayan cukup lama, jadi Bapak Ibu boleh membawa cemilan tapi secukupnya, jangan terlalu banyak. Perlengkapan ibadah, ya boleh dibawa. Lalu handphone, charger, dan power bank. Ya, handphone ini gunanya untuk nanti kalau misalkan kita tersesat di tanah suci di Madinah maupun di Mekah. Jadi sangat penting sekali, ya. Karena ini nanti kalau misalkan Bapak Ibu kehilangan arah, bingung ke hotel pulangnya, nanti bisa hubungi tour leader atau mutawif. Seperti itu. Nanti insya Allah mutawif dan tour leader akan menjemput Bapak Ibu sekalian. Power bank juga boleh dibawa. Lalu masker dan obat-obatan. Nah, untuk obat-obatan, jika Bapak Ibu ada obat-obatan yang khusus, boleh dibawa juga. Insya Allah juga di Raudhah juga kita akan membawa hanya perlengkapan obat-obatan yang umum seperti batuk, pilek, pusing, radang tenggorokan dan sebagainya. Lalu untuk sepatu, sendal juga, sepatu juga penting untuk dibawa ketika nanti kita berangkat. Lalu sendal, sendal atau sendal jepit ya ketika nanti dari hotel menuju Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Karena kalau takutnya ribet nanti kalau pakai sepatu ya. Jadi bawa sendal, lalu perlengkapan mandi juga boleh dibawa. Kalau misalkan takutnya nanti tidak cocok dengan perlengkapan mandi di hotel. Jadi perlengkapan pribadi boleh dibawa. Lalu pakaian harian, tidur dan pakaian malam. Ya, itu juga dibawa secukupnya, ya. Lalu ada obat obat ganteng nih atau obat cantik kayak skincare. Nah, ya, boleh dibawa juga. Lalu ada gunting kuku ya, gunting kuku nanti kan ada di kita sunnah juga ya malam Jumat untuk membersihkan gitu. Lalu gunting rambut juga boleh dibawa nanti karena kita juga perlu untuk nanti tahalul ya di ketika umroh. Lalu ada multi stop kontak dan port USB ya, boleh juga dibawa. Bantal leher atau jaket. Nah, bantal leher juga boleh dibawa. Takutnya nanti di perjalanan karena pesawat ini lumayan lama, takut pegal leher, boleh dibawa. Ya, kacamata juga ya, jangan lupa juga dibawa karena di sana juga lumayan cukup silau agar supaya kita memudahkan atau supaya pandangan kita enak. Nah, kita boleh bawa kacamata yang agak redup atau hitam seperti itu. Nah, ini perlengkapan mana yang dimasukkan ke koper bagasi dan perlengkapan mana yang dimasukkan ke koper kabin.
Nah, ini ada koper bagasi ya. Pengaturan perlengkapan di dalam tas bagasi atau koper besar. Jadi seperti ini. Jadi gunting kuku, benda-benda tajam, gunting kuku ya dimasukkan ke bagasi. Ya. Lalu diharapkan di bagasi ini tidak ada benda cair ya yang lebih dari 100 mili ya, di bagasi. Dan tidak boleh ada power bank. Jadi power bank ini nanti kita bawa di tas lempang ya. Seperti itu. Karena untuk charging HP nanti. Seperti ini perlengkapannya. Lalu untuk pengaturan perlengkapan di dalam tas kabin atau koper kecil ya, seperti ini boleh. Karena koper kabin ini tidak boleh ada benda tajam ya di koper kabin. Karena koper kabin ini akan menuju ke atas pesawat seperti ini. Ada di gambar pojok bawah kanan. Seperti ini. Jadi lalu benda-benda yang kayak sifatnya dokumen penting atau barangkali Bapak Ibu mau bawa emas ya atau uang lebih banyak, jangan ditaruh di bagasi, tapi dibawa di kabin atau nanti di tas lempangnya Bapak Ibu sekalian. Tongsis boleh nanti dibawa di kabin. Di kabin boleh, di koper bagasi juga boleh. Oh ya, kalau karena tongsis ini benda kalau bendanya aluminium, kayak besi, logam itu tidak boleh ke atas. Nah, jadi di bagasi. Nah, karena bendanya logam, ya seperti itu. Lensa boleh, tanda tambah. Koper kabin. Ya, ya. Kalau bawa ransel kayak boleh bawa apa? Mau bawa-bawa kayak laptop. Itu boleh dibawa, boleh. Siap, ya. Kalau tumbler ini nggak boleh diisi karena jangan ada benda cair. Nanti dikasih kalau di pesawat, nanti dikasih air minum. Kalau nanti juga ada di sana. Nanti kalau misalkan minta lagi, itu diperbolehkan. Nanti ketika di pesawat kurang air, nanti ada pramugari yang lewat, boleh untuk minta air lagi. Nggak apa. Ya, Albert. Seperti tas bawaan peserta, tas tangan atau paspor tanggung jawab masing-masing. Nanti ketika nanti saat akan boarding, ya saat akan check-in boarding. Tas koper atau bagasi seperti ini gambarnya, tas besar, koper kecil, koper kabin. Lalu tas koper besar atau bagasi akan diberi label oleh travel dan label dari airlines sebagai tanda bila koper hilang ketika perjalanan. Seperti itu. Jadi makanya koper besar itu H-3 itu atau H-2 ini harus ke kantorin agar diberi label seperti itu. Supaya memudahkan saat nanti kita berangkat tepat waktu. Lalu ini adalah koper bagasi ya, di labelnya mana. Untuk koper bagasi ya, maka diisi dengan peralatan mandi seperti sabun, sampo, skincare dan sebagainya. Lalu bawa pakaian ibadah untuk laki-laki ikhwan, kain ihram 2 lembar yang sudah diberikan oleh travel, sabuk ihram, pakaian muslim secukupnya 2 sampai 4 set atau pisau cukur atau kayak gunting boleh dibawa karena nanti untuk tahalul. Dan untuk akhwat atau perempuan pakai ihram atau abaya ya. Abaya dan dalaman kerudung ihram tutup tangan jika menggunakan ciput
Kaos dalam atau pakaian tidur gamis warna gelap 3 setel, panty liner ya, liner. Lalu pelembab kayak lotion, lip balm, sunblock juga perlu juga dibawa karena dinginnya itu beda ya. Di Saudi ini akan membuat bibir pecah-pecah ya. Nah, jadi boleh lip balmnya dibawa, lotion juga. Lalu pakaian dalam perbekalan perjalanan ya, seperti sandal, payung, topi, tas sandal, handuk. Bagi yang tidak terbiasa dengan handuk hotel boleh dibawa. Gunting, pisau cukur, tumbler kosong untuk tempat jam-jam selama nanti di Saudi ya. Takutnya Bapak Ibu nanti kan sebelum masuk Masjidil Haram mau diisi penuh dulu nih tumblernya sama air jam-jam tuh. Obat-obatan pribadi boleh dibawa dan vitamin seperti itu. Lalu tas kabin. Nah, di tas kabin ada kalau Bapak Ibu mau bawa Al-Qur'an juga boleh, buku doa-doa ya, buku zikir pagi petang, jaket, kaos kaki, masker, antisipasi apabila selama penerbangan suhunya dingin ya. Karena lumayan cukup dingin juga nanti ketika di pesawat, apalagi nanti ketika sudah di area Turki ini lumayan cukup dingin. Kamera, charger, powerbank maksimal ini 20.000 mAh ya. Saya ingatkan lagi untuk powerbank ditaruhnya di tas lempang atau di tas kabin. Lalu makanan ringan dan obat, baju ganti satu setel jika diperlukan boleh dibawa di kabin. Peralatan elektronik ya. Kayak stop kontak juga boleh itu di kabin. Lalu tas paspor atau selempang maka diisi dengan paspor, visa, tiket pesawat nantinya, powerbank, maksimal 20.000 mAh, kacamata, gadget, dompet, dan obat. Obat-obatan yang sifatnya mendesak untuk dikonsumsi selama perjalanan apabila dalam bentuk cair maka tidak boleh lebih dari 100 ml. Seperti itu. Selanjutnya, barang bawaan per kategori ya, dokumen dan perlengkap pribadi, paspor, visa, tiket pesawat sudah disiapkan nanti oleh travel. Jadi nanti akan dibagikan di bandara. Lalu tiket pesawat juga sudah disiapkan, fotokopi dokumen penting, paspor, visa, tiket, uang tunai dan kartu kredit atau debit, buku, doa-doa dan panduan umroh. Kacamata hitam, topi atau penutup kepala, payung kecil ya jika diperlukan, jam tangan dan tas kecil atau tas lempang. Lalu pakaian. Nah, untuk laki-laki seperti tadi ya, kain ihram 2 lembar seperti yang tadi, seperti itu. Lanjut, barang bawaan per kategori perlengkapan kebersihan juga boleh dibawa yang pribadi sifatnya, takut nanti di hotel kurang cocok dengan perlengkapan yang ada di hotel. Obat-obatan dan perlengkap lainnya seperti ini. Nah, untuk perlengkap elektronik kayak charger ponsel dan powerbank juga dibawa, adaptor listrik internasional. Biasa kalau di Saudi, saya ulang lagi, biasa kalau di Saudi atau di luar negeri ini dia colokannya 3, yang kakinya 3. Ya, jadi boleh Bapak Ibu untuk dibawa ponsel dan headset atau kamera jika diperlukan nanti untuk foto-foto pribadi dan foto-foto untuk grup nanti insya Allah ada. Lain-lain buku catatan dan pulpen barangkali boleh dibawa, makanan ringan dan permen, saus, sambal, penyedap rasa. Nah, kalau di Saudi ini insya Allah makanannya makanan Indonesia. Tapi kalau untuk di Turki biasanya makanan Turki. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kalau kurang cocok dengan makanan Turki boleh dibawa kayak penyedap rasa kayak saus, sambal ya. Seperti itu boleh dibawa. Botol minum juga boleh dibawa tumbler. Nah, ini untuk memahami peraturan. Sekarang perjalanan kebijakan terbaru bagasi dan powerbank. Batasan pembawa powerbank di bagasi. Pentingnya membawa powerbank di bagasi kabin untuk keselamatan. Jamaah dilarang membawa powerbank dengan kapasitas melebihi 100 watt WH ke dalam pesawat.
Powerbank dengan kapasitas maksimal 100 Wh diperkenankan untuk dibawa ke dalam kabin dengan syarat tidak digunakan selama penerbangan dan tidak disimpan di bagasi. Jadi ketika di pesawat, powerbank mohon untuk tidak digunakan, ya. Jadi digunakannya sebelum sebelum take off, ya, digunakannya. Tapi kalau sudah terbang, maka powerbank dimohon untuk tidak digunakan. Dan insya Allah biasanya juga di depan kita di monitor ini ada charger. Powerbank yang tidak mencantumkan informasi kapasitas atau tidak dapat diverifikasi tidak akan diizinkan untuk dibawa. Ya, jadi harus ada di powerbank ini logo informasi kapasitasnya. Kalau tidak ada maka tidak bisa dibawa. Seperti itu. Memahami resiko kebakaran dengan powerbank. Seperti ini. Pertimbangkan keselamatan penting bagi wisatawan yang menggunakan powerbank. Powerbank sangat penting untuk mengisi daya perangkat saat berpergian, tetapi mengandung baterai litium yang dapat menimbulkan risiko kebakaran jika rusak. Demi keselamatan, peraturan maskapai mewajibkan penumpang untuk membawa powerbank hanya di bagasi kabin. Jadi di kabin. Dengan mematuhi aturan ini, penumpang dapat menghindari penyitaan atau penundaan dan berpergian dengan aman. Seperti itu. Larangan baru di Bandara Jeddah. Jadi air zam-zam dan minyak zaitun itu tidak boleh sekarang dibawa, ya, seperti itu. Jadi kebijakan dan batasan yang diberlakukan oleh maskapai dan bea cukai apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi, terdapat resiko bagasi jemaah tertahan di Bandara Saudi dan tidak sampai ke tujuan akhir, yaitu Jakarta. Sehubung dengan hal tersebut, kami memohon seluruh jamaah untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Jadi jam-jam insya Allah sudah disediakan oleh pihak travel dan dimohon kepada Bapak Ibu sekalian tidak membawa jam-jam lebih seperti itu. Iya, alur keberangkatan. Nah, ini adalah alur-alurnya keberangkatan. Ya, 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 tidak termasuk. Tidak termasuk. Jadi kalau 25 itu ya, ya, jadi ya itu enggak termasuk sama air jam-jam. Tidak. Ya, ya, di bagasi ada penambahan seperti itu. Jadi di bagasi karena ada tadi ada penambahan 5 kilo, boleh diisi lagi dengan barang yang lain. Ya, seperti itu. Lalu di kanan pojok atas ini ada gambar mengenai tiket, ya. Contohnya seperti ini. Jadi nanti di sini ada tiket kode penerbangan pesawat, ya, dengan di kotak sebelah kiri pertama ini adalah kode pesawat dan yang sebelahnya yang angka 10 ini adalah gate, ya. Jadi pintu yang nanti akan kita menuju pesawat. Lalu ada di boarding. Nah, ini boarding time atau waktu. Jadi kita harus misalkan boarding time di sini 23.05, ya. Jam 23.05. Maka Bapak Ibu sudah harus di gate itu sebelum jam segini, ya, sebelum jam 23:05. Lalu ini ada di kotak yang selanjutnya di kanan, ini seat, ya. Nah, ini untuk mengetahui informasi
nomor kursi kita nanti ketika di pesawat. Contohnya misalkan 9A. Nah, di tiket ini maka nanti kita cari di pesawat 9A, langsung kita duduk di sana seperti itu. Lalu di bawahnya kotak merah ini ada rute perjalanan ya. Ini dari Jakarta menuju kemana? Misalnya Turki, nah, Istanbul seperti itu. Nanti ada di tiket. Nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti ketika nanti saat berangkat. Lalu online check-in. Nah, check-in di Soekarno-Hatta, check-in dan bagasi handling akan ditangani oleh petugas. Jadi nanti insya Allah untuk check-in bagasi dan tiket akan ditangani oleh handling. Boarding pass dan paspor akan dibagikan. Saat check-in semua jamaah menunggu di tempat yang disepakati. Ya, nanti akan dialokasikan Bapak Ibu menunggu di mana. Lalu untuk bagasi check-in, nah untuk power bank dan air tidak boleh dimasukkan bagasi check-in. Satu tas maksimal 25 kilo. Kalau tadi kita berangkat satu tas maksimal 20 kilo. Ya. Tapi kalau nanti dari Jeddah menuju Jakarta ada penambahan 5 kilo. Jadi boleh diisi dengan barang oleh-oleh seperti itu. Atau yang lainnya. Lalu empty pocket atau kantong baju, celana kosong, HP, jam tangan, dompet, sabuk semua dimasukkan ke dalam tas sebelum memulai security clearance. Tidak boleh membawa air putih, botol kosong boleh dibawa. Ya. Lalu korek api, senjata tajam, senjata api, mainan dengan bentuk senjata api akan disita nanti ketika biasanya di X-ray. Ya. Itu benda tajam. Lalu paspor dan boarding pass sebaiknya disimpan di tas lempang. Ya. Jadi harus selalu di tas lempang ya. Lalu imigrasi. Pemeriksaan paspor di imigrasi ya. Pemeriksaan paspor dan visa lalu bisa dilakukan melalui mesin otomatis atau melalui pemeriksaan petugas. Jadi kalau misalkan nanti di otomatis Bapak Ibu mengalami kendala, maka akan dialihkan menuju manual ya. Untuk kayak kalau manual ini dicap seperti itu. Kedatangan. Lalu hanya perlu menunjukkan paspor saat kedatangan, lalu yang memakai maskernya dibuka saat pemeriksa baik petugas maupun mesin. Calm dan santai. Nah, jadi ketika di imigrasi ini kita tenang, santai, terus sabar untuk mengantri ya, karena antrian juga panjang. Lalu kalau pakai masker, biasanya kalau yang otomatis paspornya itu akan ada kamera, maka yang pakai masker dibuka maskernya nanti seperti itu. Nomor boarding gate tertulis di boarding pass tiket. Toilet dan musola ada di sekitar boarding gate. Selalu secara kolektif mendengarkan boarding announcement atau informasi. Takutnya nanti ada perubahan gate. Ya, jadi ketika nanti di ruang tunggu di gate, mohon untuk selalu mendengarkan informasi di boarding. Gunakan waktu selama menunggu untuk istirahat dan tidur. Acara bebas saat menunggu sampai 1 jam sebelum boarding. Perubahan nomor tempat duduk, nah ini akan diinfokan oleh tim leader. Insya Allah oleh saya. Jika ada saat boarding menunjukkan paspor dan boarding pass. Lalu jangan lupa isi air di tempat pengisian air gratis. Nanti di bandara juga ada seperti itu. Jadi alurnya seperti ini, check-in, bagasi check-in, security. Ini ada security kayak X-ray, pengecekan barang, imigrasi, boarding gate. Seperti itu. Nah, ini gambaran mengenai ketika di dalam pesawat. Jadi seperti ini ada di atas ada seat belt. Lalu di depan nanti tempat kursi kita ada tempat makan. Nanti tinggal dibuka.
lalu ada entertain di saat penerbangan. Nah, jadi ada hiburan di monitor nanti di depan kita duduk. Lalu yang pertama duduklah sesuai nomor kursi ya. Terlebih dahulu bila ingin tukar tempat maka nanti menunggu aman ya. Menunggu semuanya dulu duduk. Kalau misalkan ada yang satu keluarga nih, misalkan satu keluarga duduknya terpisah. Nah, itu boleh tukeran nanti. Tapi saat nanti setelah semuanya duduk dengan aman, tertib. Lalu kursi bisa digunakan. Kalau tim travel juga sudah mengkondisikan juga di check-in, ya mungkin barangkali karena rebutan check-in online dengan travel yang lain, jadi sehingga kita berpencar seperti itu. Nah, mudah-mudahan biasanya kita satu coupling, satu coupling itu berapa? 10 ya, 10 baris biasanya, 10 orang itu kita satu coupling bisa, satu satu area. Kalau kursi bisa digunakan untuk sedikit berbaring nanti harus memakai seat belt ketika akan terbang atau take off atau mendarat landing. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk selalu menggunakan seat belt ya. Saat pesawat akan terbang dan saat landing. Nah, saat landing ketika dilepas seat belt ini itu harus menunggu maskapai parkir secara sempurna ya. Nanti boleh itu dibuka. Nah, lalu ada meja lipat kecil di depan kursi untuk makan atau menaruh barang juga. Ya. Pastikan tidak menaruh paspor atau HP ya, atau barang berharga di depan meja atau ada nanti di bawah. Nah di kursi takutnya nanti lupa. Jadi paspor, visa, dokumen penting atau barang-barang penting saya himbau untuk selalu di tas selempang situ, di tas kecil. Ya. Selanjutnya ini contoh dari makanan dan minuman di pesawat ya. Ini contohnya seperti ini makanan-makanannya kurang lebih ya seperti ini. Air minum, jus, kopi atau teh insya Allah di pesawat ada. Barangkali bapak-bapak yang mau kopi ya, nah, ada di sana. Lalu ini gambaran, nah, gambaran mengenai toilet, pintu toilet pesawat. Nah, takutnya Bapak Ibu mungkin ada yang pertama kali menggunakan pesawat ya. Nah, ini seperti ini gambarnya. Ini ada perhatian no smoking in lavatory atau dilarang merokok ketika di dalam toilet. Ini cara mengunci pintu seperti ini ya. Jadi cara mengunci pintu ini kan ada di sini petunjuk panah. Awalnya dia di sini maka instruksinya ke kiri kan. Nah, jadi sesuai dengan instruksi yang di arah panah untuk mengunci. Dan biasanya apabila sudah terkunci di dalam maka lampu toilet akan menyala. Seperti itu, tanda sudah terkunci. Jadi seperti itu. Lalu ini petunjuk jika untuk membuka daripada pintu toilet. Push artinya itu didorong, ya. Kalau pull artinya ditarik. Ya, jadi kalau misalkan ini kan ada pull, berarti ditarik si pintunya, tarik. Nah, kalau push berarti pintunya nanti didorong. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ini cara berhadas. Jadi dan bersuci di toilet pesawat. Nah, ada yang kedua. Ya. Jadi yang pertama ketika kita setelah masuk toilet, maka kunci pintu lebih dulu ketika masuk toilet. Nah ini takutnya ada yang masuk ya. Ketika kita nanti buang hajat seperti itu. Lalu yang kedua, pastikan tempat duduk toilet suci dari najis dengan cara dibersihkan dengan air dan dikeringkan. Jadi takutnya kan ini toilet ini sifatnya umum ya Bapak Ibu. Takutnya kan kita tidak tahu hasil penggunaan siapa. Jadi nanti di toilet pinggir ini dibersihkan dulu ya untuk kita nanti supaya najisnya tidak nempel ke kita ya. Dibersihkan, nanti ada di wastafel air juga. Nanti makanya ini botol air ini diperlukan ini untuk menampung nanti mengambil air di wastafel karena jarang sekali ada cup ya
di pesawat, di toilet ini. Jadi boleh dibawa botol kecil untuk diisi nanti untuk membersihkan toilet di sekitarnya, di pinggir-pinggirnya. Seperti itu dibasuh dulu, lalu dikeringkan. Nanti di tempat ini ada tempat sampah, tisunya boleh dibuang di sini, seperti itu. Jadi takutnya kita kan kehati-hatian ya, Pak. Kita kan juga masih harus di perjalanan, jadi harus dalam keadaan pakaian kita suci karena kita juga akan di perjalanan juga akan melakukan sholat di perjalanan. Jadi untuk di diperhatikan ya ketika nanti di toilet. Penuhi botol dengan air di wastafel lebih dulu. Nah, berhadas, bersuci, tekan, bilas atau siram toilet dengan petunjuk flash. Nanti ada di sini. Nah, nanti ada di dekat area toilet. Nah, itu ada yang biasanya letaknya biru ya. Nah, seperti ini. Nanti ditekan saja, di-push, ditekan, nanti otomatis akan membersihkan. Keringkan dan rapihkan lagi toilet sebelum keluar. Karena ini adalah fasilitas umum ya Bapak Ibu, jadi mohon untuk nanti dibersihkan kembali. Seperti itu. Baik, selanjutnya proses ketibaan nanti ketika di Istanbul Airport. Jadi mendarat di Istanbul, bawa tas kabin ya. Kalau misalkan nanti ada kabin atau tas ransel atau nanti yang ada di atas, mohon jadi saling mengingatkan nantinya saat mendarat untuk dibawa tas kabinnya, lalu kita akan menuju petugas imigrasi memeriksa paspor, lalu kita akan ke area bagasi. Nah, kalau untuk di Turki ini, Bapak Ibu, pengambilan bagasi di Istanbulnya di bawah sendiri ya. Nanti di bawah sendiri menuju pintu keluar sampai menuju dimasukkan ke bus ya, ke bus itu. Jadi di bawah sendiri. Tapi kalau di Saudi, Madinah nanti ada tim handlingnya. Jadi untuk di Turki ini tidak ada tim handling. Jadi kita bawa masing-masing seperti itu. Lalu diarahkan menuju pintu keluar, lalu arah ke bus. Nah, yang pertama ikuti arahan tour leader masing-masing. Kedua, bangku terdepan harap dikosongkan untuk tempat duduk tour leader dan guide. Nanti kita juga akan didampingi oleh tour guide lokal di sana dan insya Allah dia pun bisa bahasa Indonesia. Jadi bisa memudahkan kita untuk komunikasi. Lalu setiap peserta bebas menentukan tempat duduknya ketika di bus masing-masing. Tidak ada sistem blok untuk peserta tertentu. Lalu toilet di bus biasanya akan ditutup untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di bus. Nanti insya Allah ketika city tour juga kita akan biasanya mampir ke tempat-tempat istirahat jika Bapak Ibu ingin ke toilet. Seperti itu. Proses ketibaan di Istanbul ya. Di Istanbul tidak pakai porter ya. Jadi tidak ada porter, bagasi dibawa sendiri, troli hanya ada, cuman harus bayar pakai koin lira seperti itu. Seperti gambar di samping di bawah ini. Seperti itu. Jadi dibawa sendiri, kalau Bapak Ibu ingin pakai troli, maka harus bayar pakai koin lira. Seperti itu. Biaya opsional di bursa atau cable card Uludag. Bursa 35 US dollar. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk ke Uludag ini tur ke Uludag ini awalnya tidak ada. Jadi hanya biasa tur ke tempat-tempat yang lain, tempat-tempat bersejarah. Nah, tapi jika Bapak Ibu ingin menuju ke Uludag, Gunung Uludag Mountain, maka insya Allah akan dikenakan biaya sebesar 35 US dollar. Ya, per orang. Ini adalah fasilitas Bapak Ibu untuk menuju ke Gunung Uludag dari Bursa. Jadi hanya transportasi menuju Uludag. Ya. Jadi belum termasuk kabel kat yang lainnya. Jadi hanya transport menuju Uludag. Adapun kalau misalkan nanti kabel kartnya mengalami masalah atau cuaca buruk atau lagi sedang maintenance perbaikan, maka
Bapak Ibu juga dengan biaya segini insya Allah kita akan menggunakan bus menuju Uludag. Tapi tetap membayar dengan 35 US dollar seperti itu. Jadi ke Uludag ini adalah opsional. Jadi jika Bapak Ibu peserta jamaah mayoritas mau untuk nanti bermain salju di sekitaran sini, nah itu akan dikenakan biaya sebesar 35 US dollar seperti itu. Bermain salju misalnya. Seperti itu. Nanti di sana sana. Kurang lebih sekitar 2 jam kalau sana. 2 jam kurang lebih sih. Nanti kalau ke atas itu untuk ini kan kita akan menggunakan kabel card Uludag dari Bursa menuju Gunung Uludag ini sekitar kurang lebih 4,5 jam menuju Uludag menggunakan kabel card ini. Seperti itu. Tapi sekitar di sininya kurang lebih sekitar 1 jam sampai 2 jam kita akan bermain di sini. Ya, ya, ya di Bursa. Mampir ke hotel. Jadi nanti kalau di itinerary ketika kita sampai di Istanbul, maka ada satu tempat wisata yang akan kita kunjungi, yaitu Embak Bosporus, atau kita nanti akan menikmati suasana laut menggunakan kapal. Itu nanti pada pukul kurang lebih 4 sore ya. Kita akan dari kedatangan menuju Embak Bosporus Cruise. Setelah kita bermain di situ kurang lebih sekitar 2 jaman, nanti kita akan menuju ke Bursa. Jadi ke hotel. Ya. Di hotelnya di Bursa bukan di Istanbul. Ya, ya. Saat pertama kita di Istanbul, mendarat di Istanbul, kita akan menuju ke Embak Bosporus. Ada satu wisata yang kita kunjungi. Setelah itu nanti kita akan menuju ke Bursa, ke hotel. Jadi hotelnya ada di Bursa. Setelah di Bursa, paginya di Bursa kita akan city tour di Bursa. Seperti itu. Setelah city tour di Bursa, beres tempat-tempat kita yang kunjungi, nanti kita akan menuju Istanbul. Jadi hotelnya di Istanbul. Seperti itu. Bayi bermalamnya istirahatnya di Istanbul. Seperti itu. Jadi setiap hotelnya nanti awal yang pertama adalah di Bursa dan hari keduanya adalah di Istanbul. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk biaya opsional di Bursa, jika Bapak Ibu ingin menuju Uludag, insya Allah dikenakan biaya sebesar 35 US dollar seperti itu. Lalu pengaturan jam makan, ya. Makan pagi di hotel biasa mulai jam 6:30 sudah mulai dibuka, ya. Lalu makan siangnya nanti insya Allah di restoran. Ini ketika kita di Turki, ya. Ini program makan ketika kita di Turki. Jadi makan pagi di hotel sekitar jam 6:30 sudah dibuka. Lalu untuk makan siang insya Allah kita di restoran dan makan malam juga nanti di restoran. Seperti itu. Catatan jika ada jamaah yang ada keterbatasan kayak alergi, tidak biasa makanan Turki ya dan lain-lain dengan makanan tertentu dimohon untuk dikonfirmasi seperti. Selanjutnya makanan dan oleh-oleh atau souvenir khas Turki. Biasanya baklava ya, makanan khas Turki, snack atau makanan ringan seperti gambar di samping di atas ya di depan. Lalu ada makanan coklat, kebab Turki ya. Biasa kita makan kebab di Indonesia ya. Nah, sekarang insya Allah nanti kita makan kebab khas Turki ya. Masya Allah. Lalu juga di sana ada es krim khas Turki ya.
magnet kulkas, ya, pernak-pernik, souvenir, magnet kulkas, gunting gantungan kunci juga ada, jaket, ya, ya, insya Allah kinten badan. Jaket kulit khas Turki ada di sana juga, nanti kita akan ke barang-barang khas souvenir. Lalu kaos I love Istanbul nih, biasa kan dibawa nih, ya, seperti itu. Oke, lanjut kita. Nah, ini perlengkapan atau obat-obatan, ya. Mungkin Bapak Ibu yang punya obat punya khusus gitu, perlengkapan obat khusus boleh dibawa. Sakit ringan, batuk pilek, diare ringan, sakit kepala, pegal linu, lemas dan lain-lain. Ini treatmentnya seperti ini. Nah, ini bila sakit berat, serangan jantung, sesak napas akut, kecelakaan berat dan lain-lainnya, insya Allah kita akan eh, mengarahkan Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu untuk treatment, ya, ke hospital bila memang sakitnya parah seperti itu. Insya Allah kita akan bantu. Baik, ya. Eh, Nanti insya Allah kita akan data dulu mungkin nanti setelah ini di grup, mungkin H-3 kita akan tahu sebelum keberangkatan siapa aja yang ikut mayoritasnya. Nanti insya Allah kita akan share di grup. Nah, seperti itu. Ya, nggak jadi. Kak. Karena mungkin karena mayoritas kalau misalkan kebanyakan dan sedikit yang ikut, nanti insya Allah yang sedikit ini bisa menunggu di stasiun kabel car. Yang lain menuju Poludak, seperti itu. Tertib nih, ya, etika sebuah grup, karena ini kita berjamaah, ya, bergrup, maka harus diperhatikan etikanya, ya, Bapak Ibu. Tertib pada jadwal yang ditetapkan oleh tour leader, ya. Ketika mengunjungi sebuah tempat wisata dan menaati jam kembali ke bus atau batas waktu yang ditentukan. Seperti itu. Yang kedua, menggunakan kamar mandi sewajarnya. Jangan terlalu lama seperti bila berada di rumah sendiri, ya. Karena kita satu kamar ini kurang lebih 4 orang, ya. Jadi dimohon untuk seperlunya, ya, seperlunya ketika di kamar jangan terlalu lama. Kalau misalkan satu orang 1 jam, 4 jam, berarti harus persiapan 4 jam sebelum waktu yang ditetapkan kumpul, seperti itu palingnya. Lalu selanjutnya yang ketiga, saling menghormati, ya. Saling menghormati privasi masing-masing peserta yang berada dalam satu kamar, ya. Jadi saling menghormati, kayak yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, gitu. Yang sebaya yang menghargai, ya, saling menghargai, seperti itu. Yang keempat, saling menjaga barang-barang teman sekamar dari tindak pencurian atau hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Karena ini kita juga satu kamar 4 orang, maka teman-teman kamarnya kita saling mengingatkan juga, ya. Atau takut barang-barangnya berharganya tercecer di mana saja, diingatkan supaya untuk dimasukkan dalam tasnya, seperti itu, untuk selalu diamankan. Ya, ya. Insya Allah kuncinya nanti kita dapat, biasanya sih kita dapat 2. Jadi kalau kita misalkan orang yang terakhir kali keluar dari kamar itu menitipkan ke resepsionis. Biasanya. Ah, ah. Tapi Lami, kalau misalkan seperti itu nanti insya Allah saya akan usahakan. Tapi biasanya di hotel ini hanya dibatasi dengan 2 saja. Jadi orang yang terakhir kali keluar dari kamar menitipkan ke resepsionis. Dan orang yang pertama kali dari luar hotel menuju kamar itu yang pertama kali yang ngambil. Seperti itu. Ya, terkadang suka lost komunikasi.
Nah, lalu insya Allah jadwal ataupun rute perjalanan dan lainnya dapat mengalami perubahan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Jadi itinerary ini mungkin hanya gambaran, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala dan sesuai dengan itinerary seperti itu, sesuai dengan jadwal. Jadwal ke Raudhah. Nah, ini nanti ketika di Madinah di Masjid Nabawi adalah kewenangan pihak Saudi atau muasasah pihak travel membantu mendaftarkan ke nusuk. Jadi nanti kan ada aplikasi yang ke Raudhah, aplikasi nusuk itu. Nah, insya Allah itu sudah di handle, sudah ditangani oleh tim Raudhah. Jadi Bapak Ibu insya Allah ketika nanti di sana jadwalnya ke Raudhah nanti akan diberikan barcode-nya. Hanya satu kali Bapak Ibu. Mungkin itu kalau jadwal, tapi kan untuk sulit Bu. Ya, karena kita hanya satu kali sekarang ketat Bu. Jadi sekarang ini peraturan Saudi ini semakin ketat, jadi tidak bisa beberapa kali dan aplikasi nusuk itu sudah dikoordinir, dikolektifkan oleh tim Raudhah agar bagaimana nanti bapak, abah yang ibu-ibu, yang perempuan ini satu jam, sama jamnya. Karena biasa kalau kita kasih masing-masing daftar, biasanya itu jamnya berbeda. Sementara takutnya nanti bentrok, ya, karena ustazahnya satu. Seperti itu. Jadi kita untuk supaya berjamaah, ya, nanti insya Allah sudah dikolektifkan oleh tim Raudhah, baik perempuan, jemaah perempuan maupun jemaah laki-laki. Supaya satu jemaah satu waktu seperti itu. Lalu untuk itinerary dan atau jadwal perjalanan ini tentatif, apabila ada kesalahan maka akan diperbaiki dan itinerary ini tidak berlaku lagi. Itinerary detail bisa dilihat di itinerary yang sudah dibagikan, ya, yang dibagikan seperti ini, ya. Yang ini. Jadi boleh dibaca-baca lagi Bapak Ibu. Lalu nanti Bapak Ibu, kalau nanti ada yang room list-nya mengalami tidak sesuai, boleh nanti diinformasikan ke saya. Kayak teman sekamarnya misalkan ada perempuan kan 4 orang misalkan. Di situ kan harusnya 4 orang, di situ terselip laki-laki. Nah, ini harus diganti. Biasanya seperti itu. Biasanya kan ada perempuan, namanya laki-laki biasanya di sini perempuan. Seperti itu. Boleh itu. Atau nanti yang sekeluarga, nah, yang dulunya mungkin request, tapi sekarang enggak, boleh diinformasikan. Baik, mungkin itu saja informasi mengenai pemantapan keberangkatan. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh? Ya, 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 ya. Jadi untuk dalamnya bebas, tapi luarnya didobel sama batik itu. Kalau misalkan biasanya dipakai rompi, nah itu didobel rompinya digunakan seperti itu. Seperti itu, bebas. Nah, iya, seperti itu. Bebas, Pak. Nah. Terus untuk pakaian perempuan, nah untuk pakaian perempuan ini harus menggunakan busana muslim yang syar'i ketika nanti di tanah suci. Ya, jangan menggunakan pakaian yang ketat. Ya, biasanya kan menutupi tapi ketat. Nah, kita menghargai kebijakan sana bahwa pemakaian busana muslim di tanah suci ini harus busana muslim yang syar'i, yang kayak gamisan ya. Nah, seperti itu. Eh, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan mengenai mungkin Turki atau nanti di tanah suci? Ya. Boleh sih yang kecil aja biar nggak yang lipat biar apa nggak terlalu memakan itunya tempat seperti itu.
Ah, ah. Nah gitu Bu. Kan biasanya kalau perempuan dengan perempuan lagi, ya seperti itu. Jadi supaya memudahkan ketika guntingnya. Ada lagi? Bentar. Ya. Kalau untuk dari kami itu bebas, ya pakaiannya bebas bagaimana Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan mau serentak, boleh nanti janjian ibu-ibu misalkan mau pakai ketika umrohnya pakai mau putih semua, boleh nanti janjian putih semua. Ah, ya bagus. Nah, seperti itu. Ya, ya. Mungkin itu nanti di kalau misalkan ibu-ibu mau saya yang koordinasikan, boleh nanti mungkin nanti di grup sama saya di share seperti itu. Siap. Baik, Pak. Silakan. Ya, ya, ya di luar ruangan. Ya, untuk tembak Bosporus ini kita harus menggunakan pakaian yang hangat. Jadi kayak pakai jaket karena cuacanya dingin di luar. Nah, sekitar tadi kan terendahnya ini 5 derajat. Jadi cuaca di Turki ini paling terendah itu adalah 2 derajat. Yang paling tingginya sekitar tadi teh 15 derajat. 7 seperti itu. 12 derajat. Boleh, bisa langsung langsung. Jadi kalau misalkan boleh pakai misalkan takut gerah kan di Jakarta, si jaketnya boleh dibawa di tas cabin. Nanti ketika di pesawat atau nanti ketika landing, boleh nanti diganti. Seperti itu. Ya, boleh. Nah, ah, tapi jangan terlalu tebal jaketnya, takutnya memenuhi koper. Jadi yang medium aja lah, seperti itu. Yang agak tebal. Ya, kalau kalau itu kan transit. Kalau nanti kalau di Istanbul itu misalkan boleh ganti juga nanti kan ada toilet ya. Dan itu juga kita akan makan dulu, makan siang di sekitaran bandara Istanbul. Boleh itu untuk di waktu apa dikondisikan waktunya untuk ganti boleh. Boleh. Nanti boleh baju satu setelnya boleh dibawa di kabin juga. Untuk persiapan barangkali Bapak Ibu mau diganti ketika nanti sampai saat di mana di Bandara Istanbul itu ya. Nah, soalnya kita insya Allah sekitar seharian ya di perjalanan kurang lebih. Ada lagi pertanyaan? Jadi untuk insya Allah untuk itinerary dari kita saat mendarat, lalu kita keluar dari bandara, kita akan menuju Bosporus ya. Lalu setelah kunjungan satu wisata itu, nanti kita akan menuju Bursa untuk menginap dan istirahat di Bursa, di hotel Bursa. Nanti kegiatan pagi sampai sekitar sore agak sorean, nanti kita di Bursa, nanti hotelnya kita akan menuju Istanbul. Untuk selanjutnya kegiatan selanjutnya itu nanti kita di Istanbul ya, hari Jumatan insya Allah kita di Masjid Hagia Sophia. Nah, Jumatan di situ. Nanti ibu-ibu juga sholat juga bisa di situ. Nanti ada pintunya untuk khusus ibu-ibu, khusus apa perempuan. Nanti kita akan menunjukkan seperti itu. Ada lagi? Hari Kamis tanggal 8 ya. Masih di Istanbul hari Kamis tanggal 8. Pakaian jaket, Bu. Tapi insya Allah ketika di bus nanti akan ada penghangat ruangan di bus kita. Ya, seperti itu.
Bayar lagi. Ada lagi mungkin pertanyaan sekitar tanah suci, mungkin yang baru pertama kali ya, umrohnya 2 kali insya Allah. Nah, yang satu umroh wajib, yang pertama itu untuk umroh untuk kita sendiri. Umroh yang kedua ini insya Allah umroh untuk jika Bapak Ibu ingin membadalkan. Jadi insya Allah tim dari Raudhoh memfasilitasi Bapak Ibu jika ada ingin dibadalkan seperti orang misalkan orang tua yang sudah meninggal atau orang tua yang sudah sakit parah dan kemungkinan susah untuk sembuh untuk berjalan itu boleh juga dibadalkan umrohnya. Iya, boleh. Star Wars. Suhunya lebih dingin ya. Lebih dingin di Istanbul. Ya, lebih ke barat. Ah, standar. Ya, ya, seperti itu. Dan Madinah, Mekah itu lebih dingin Madinah. Ah, iya juga seperti itu. Ya. Jadi boleh nanti bawa lip balm juga karena dingin di sana juga apa ya? Beda dengan dinginnya ketika kita di sini. Jadi si bibir tuh mudah pecah-pecah ya. Terus kering lah ibaratnya. Jadi boleh bawa hand body atau lip balm. Ada boleh dibawa. Iya, debu juga boleh dibawa. Ya, iya. Ah, yang tas root itu. Ah. Kalau tas ransel boleh juga, boleh bawa tas ransel yang dari Raudhoh, itu juga boleh dibawa. Kalau kalau pakai apa tas serut juga boleh dibawa. Tapi insya Allah aman sih, karena kita akan bikin formasi yang aman gitu kan, kayak laki-laki di luar luar areanya gitu, kayak letter U. Nah, ibu-ibu nanti di dalamnya gitu, bawa apa nanti di samping. Nanti insya Allah untuk ibu-ibu mah aman seperti itu. Jadi kan seperti itu. Heeh. Biasanya seperti itu formasi dari Mutayuf mah. Supaya ibu-ibunya lebih aman lah. Kalau laki-laki kan berdesakan sudah biasa. Seperti itu. Ada lagi? Boleh. Ya, misalnya pasti dari mana pengangguran. Hmm. Nah, itu kira-kira harus kita gitu sih. Banyak faktor penipuan juga sih. Nah, ya mungkin kita jangan terlalu percaya ya. Saya tuh tidak perlu apa? Yang pertama tidak mudah percaya ya, tidak mudah juga untuk menolak. Kalau misalkan sekiranya Bapak Ibu mau membantu ya boleh, tapi dipastikan dulu ya apakah penyalurannya ini memang betul-betul ada real gitu penyalurannya atau memang memang abu-abu gitu. Masih yang kita kalau misalkan kita ragu lebih baik jangan. Kalau misalkan hati kita ragu lebih baik jangan aja. Seperti itu. Untuk takutnya kan kalau kita mau bantu tapi kita nggak ikhlas, nah itu yang ikhlasnya itu ya yang dipermasalahkan gitu. Tapi kalau misalkan kalau Bapak Ibu sekalian ragu, lebih baik jangan. Seperti itu. Nah, ya, nanti insya Allah juga untuk misalkan kalau mau Bapak Ibu mengkolektifkan wakaf Al-Quran juga insya Allah nanti Muthaif juga akan membantu Bapak Ibu sekalian. Bisa dikolektifkan. Nanti misalkan pesannya berapa, karena untuk wakaf Al-Quran ini harus Al-Quran yang memang capnya kayak Fat gitu. Biasanya 50 real.
Nanti nanti juga insya Allah akan diinformasikan oleh Mutaif mengenai kalau misalkan ada mau wakaf secara berjamaah tim apa jemaah Raudhah boleh nanti nanti insya Allah Mutaif akan menginformasikan di grup biasanya supaya kolektif seperti itu. Ada lagi? Mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Nah, mumpung lagi di sini ya. Kalau ini terus ada kajian Nah, satu grup ini atau mungkin kita bisa datang ke yang lain. bisa gabung dengan lain. Yang lain biasanya dia kayak pada maghrib untuk menunggu waktu Isya, itikaf dari maghrib ke Isya. Nah itu biasanya di tiang-tiang. Nanti kita lihat ada kayak kursi yang tertutup. Nah biasanya itu akan dibuka majelis kayak taklim, pengajian. Dan ada kalau nggak salah itu dari Indonesia juga ada. Nggak ada khusus. Jadi boleh nanti ketika kegiatan free, Bapak Ibu perbanyak sholat sunnah, perbanyak zikir, sholawat, dan baca Al-Quran ketika di sana. Dan juga saya imbau juga bagaimana untuk yang sholat lima waktunya usahakan di masjid ya. Karena kapan lagi kita ke sana ya. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar kita seperti itu Allah panggil lagi. Seperti itu. Nah, amin. Ada lagi mengenai itinerary mungkin? Oh ya, ada. Insya Allah kita akan ke unta-untanya juga, kebun apa yang biasa di sosial media ya. Nah, ya, untuk mengenai Taif, insya Allah pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 kita akan city tour ke Taif. Jadi posisi kita sudah di Mekah. City tour Taif itu posisi kita sudah di Mekah. Insya Allah setelah sarapan di hotel kita check out lalu dilanjutkan city tour ke kota Taif mengunjungi Masjid Abdul Abbas. Jadi ke Taif ini kita akan wisata di cable car juga dan itu juga biasanya belum belum termasuk ya biayanya. Ah, sekitar untuk biaya cable car ini sekitar 80 real kurang lebih seperti itu. Real 80 real kurang lebih. Mungkin ada penambahan, mungkin ada pengurangan karena biasanya berbeda bulan ke bulan mungkin seperti. Jadi maksudnya nggak check out, maksudnya langsung ke bus. Tapi tetap untuk kita setelah dari Taif, jadi di Taif ini karena jauh sekitar perjalanan 2 jam, kurang lebih 2 jam ya perjalanan dari Hotel Anjum Mekah menuju Taif itu. Jadi kita akan seharian wisata di Taif. Ya, belum, belum. Ya di sini masih belum diperbarui. Jadi nggak usah bawa koper. Ya, masih bawa perlengkapan kayak mungkin nanti kalau mau bawa mukena untuk sholat nanti di perjalanan juga ya, boleh. Karena nanti kita akan mengunjungi Masjid Abdullah bin Abbas yang sejarah itu, terus Masjid Adas, Masjid Alku, pabrik mawar di Taif, ya bagaimana kita akan mengetahui pembuatan parfum dari pohon apa bunga mawar seperti itu. Nanti juga kita akan naik kabel car. Itu juga nanti opsional Bapak Ibu. Karena di Taif ini anginnya cukup kencang juga, kondisi cuacanya lebih dingin juga di Taif. Nah, jadi ini opsional. Kalau misalkan takutnya nanti atau perbaikan, maintenance atau cuaca dingin sehingga ditutup. Jadi kita tidak bisa wisata di kabel car Taif paling. Durasinya sudah kalah kan? Kalau Seperti itu kok. Yang durasi dari Taif ini insya Allah kita kan check out
dari hotel ini sekitar, maksudnya keluar dari setelah sarapan ini sekitar setengah 8 ya. Jam 8 kita sudah berangkat, jam 10 kurang lebih jam 10-an kita menuju Taif yang untuk wisata kabel car. Nanti kita setelah itu kurang lebih jam 12 kurang itu kita akan ke opsional aja. Biasanya kita ke apa pembuatan mawar. Ya, pembuatan parfum dipakai bunga mawar itu. Kita lalu setelah itu ke Masjid Abdullah bin Abbas itu, Masjid Adas. Nanti seharian, nanti makan siang itu insya Allah kurang di kita di restoran. Ya seperti itu. Kalau makan siangnya. Nanti dilanjut sampai insya Allah kurang lebih jam 3 sudah kita menuju Mekah kembali. Sekitar maghrib lah. Setengah 6 kita sudah di hotel maghrib. Seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu, Bapak-bapak nih ya khususnya laki-laki setelah umroh tapi nanti pingin lagi ke Masjidil ke Ka'bah boleh, tapi tidak menggunakan gamis. Pakaian biasa harus menggunakan ihram. Adapun misalnya takut kedinginan, boleh pakai kaos. Kaos terus celana kayak pendek di double sama luarnya kain ihram. Seperti itu. Ya, yang penting si dalamannya tidak terlihat tidak terlihat kalau kita menggunakan kaos gitu. Jadi kaos dan celana pendeknya ditutup oleh kain ihram. Seperti itu. Jadi karena kalau misalkan kita pakai gamis untuk laki-laki masuk ke Ka'bah ini nanti akan dihalangi oleh askar, akan diarahkan menuju atas gitu. Untuk sholat di atas. Tapi kalau perempuan bebas. Seperti ya. Dari Madinah menuju Mekah. Ya, jadi insya Allah ketika hari terakhir di Madinah, jadi kurang lebih setelah hari Minggu ya. Hari Senin ya. Nah, hari dari Madinah menuju Mekah kurang lebih hari Senin tanggal 12. Jadi setelah sholat duhur kita akan check out. Jadi bapak-bapak setelah duhur ini, jadi sholat duhurnya boleh di Masjid Nabawi langsung menggunakan kain ihram. Jadi sudah dalam keadaan persiapan umroh. Nah, nanti setelah duhur kita check out, kita ke Bir Ali mengambil mikot, lalu menuju stasiun. Oh di sini. Kalau nggak salah ini ya stasiun. Berarti kita menggunakan kereta cepat Haramain. Jadi dari Madinah menuju Mekah kita akan menggunakan kereta cepat Haramain. Jadi setelah duhur, setelah sholat duhur, setelah makan siang, lalu kita check out, langsung menuju Bir Ali untuk mengambil mikot, niat umroh, lalu kita menuju stasiun. Dan untuk bagasinya Bapak Ibu nanti menggunakan bis ke sana, ke menuju Mekah. Jadi kita tidak membawa-bawa koper bagasi ke stasiun. Jadi bagasi itu sudah nanti ada yang handle. Ya, sudah dihantar langsung menuju hotel Mekah. Seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah keadaan dalam berihram. Seperti itu. Dan niat. Jadi tiba di sana kurang lebih sebelum Isya ya. Kurang lebih. Biasanya sebelum Isya. Lalu di sana sholat jama maghrib dan Isya. Lalu makan malam. Lalu agenda sedikit istirahat langsung menuju umroh. Masjidil Haram. Jadi kegiatannya
dari setelah check out itu memang full langsung sampai beres umroh. Baru kita selesai istirahat. Seperti. Iya. Perkirakan kalau memang cepat, insya Allah umroh jam 9 malam. Jam 9 malam. Kalau misalkan enggak, maghrib isanya di hotel. Nah, maghrib isanya di hotel. Jadi setelah tiba di hotel Mekah, jangan ada dulu yang ke Masjidil Haram. Nanti nunggu instruksi dari Mutaif. Biasanya jangan dulu ada yang ke Masjidil Haram. Setelah maghrib dan isanya di hotel. Kalau di Anjum ini biasanya ada masjidnya di hotel itu di lantai GM. Lalu setelah itu makan malam, lalu umroh. Kurang lebih umroh selesai ini jam 12 malam. Ya, jam 12 malam. Seperti itu. Nunggu sampai malam sedih. Ya, kurang lebih nanti gas lagi ke Masjidil Haram. Seperti itu. Ada lagi? Mungkin dari teman-teman karena ini juga lagi live. Mungkin dari teman-teman ada online juga ada yang bertanya. Ada lagi yang bertanya. Boleh? Iya, bisa. Ah, nanti insya Allah kita akan rekomend kalau misalkan Bapak Ibu pingin apa kayak ke Jabal Kendama, nanti insya Allah kita akan bantu untuk terkait naik apa gitu kesananya. Adapun misalkan ada pingin bikin video, nah itu biasa sewa juga. Jadi biasanya include dengan ke Jabal Kendama. Ada juga seperti itu. Boleh nanti diinfokan kalau misalkan ada yang mau bikin video sinematik, video pribadi, boleh. Tapi itu insya Allah berbayar lagi. Ada lagi mungkin di online? Nggak ada. Nggak ada yang dari online. Ada lagi mungkin? Ya, ya, sendiri. Siap. Masya Allah. Ya, ya mudah-mudahan. Nanti, ya berarti nanti insya Allah dikondisikan teman sekamarnya. Ya, seperti itu. Boleh nanti teman paling kalau misalkan boleh janjian, boleh nanti di grup ya. Ya, nanti insya Allah terkait juga City Tour, informasi jam berapa kita kumpul di lobi juga nanti akan di-share di grup oleh Mutaib. Lalu misalkan ada ibadah-ibadah mandiri, boleh itu nanti per kamar, boleh nanti atau per berapa kamar, misalkan pingin janjian di mana di lobi barengan, itu lebih baik. Karena ya insya Allah harus hidup. Nah itu harus banyak harus banyak yang koar. Seperti itu. Boleh, boleh. Heeh. Misalnya janjian di lobi, kita akan ke mana? Ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, boleh. Pulang barengan lagi. Itu lebih memudahkan kita kalau misalkan kita berjamaah. Kalau misalkan di antara kita yang ada yang lupa kan, nanti di antara kita juga ada yang ingat. Nah, kalau sendirian, kalau misalkan tersesat kan, takutnya gimana gitu kan. Iya, gitu. Jadi nggak sendirian ya, Bu. Nggak sendirian. Kalau tersesat, tersesat berjamaah. Seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan, mumpung lagi di sini ya. Dua. Nah, ya, dua kali. Sendiri. Jadi misalkan nanti setelah kita city tour ke Arafah, kalau nggak salah Arafah, Jabal city tour Mekah, nanti sekitar ada jam 11-an kita mikot di Masjid Sayyidah Aisyah. Nanti kita akan mikot untuk umroh kedua itu di Masjid Sayyidah Aisyah. Nanti boleh Bapak Ibu
Kalau misalkan ada yang mau membadalkan boleh sendiri. Nanti juga akan dibimbing terkait niat umroh untuk membadalkan. Kalau pada mah bareng-bareng kan. Gimana? Tawaf wada bareng-bareng semua. Bareng-bareng. Insya Allah. Nama saya selalu mengucapkan saya enggak bosan saat nama lagi ya aman Iya, iya gitu. Jadi nanti juga pertama kali juga akan diarahkan oleh mutaif pintu mana untuk laki-laki, pintu mana untuk perempuan. Nah, untuk ke Raudah juga nanti insya Allah ada ustazahnya untuk mutaifah juga. Tapi untuk ibadah mandiri ini untuk ibu-ibu mungkin nggak ada ustazah atau pembimbingnya nanti. Tapi pertama kali paling biasa biasa nanti dikontak we gitu si ustazahnya. Ya, iya. Nah, Fat, King Fat. Nanti bisa barengan. Tapi kalau untuk di Mekah ini tidak ada ustazah untuk ibu-ibu pembimbing. Hanya di Madinah aja. Seperti itu. Nanti insya Allah kita paling tidak kalau atau saya atau nanti Mutaif yang antar ibu ke area itu seperti khusus perempuan. Kurang lebih insya Allah kita berangkat jam 3 subuh. Ah, tapi kita harus mengorbankan sarapan biasanya. Kalau boleh nanti bawa snack, ya snack-snack itu makanan. Ya terus bawa air nanti kan. Tapi kalau air mah insya Allah ada air jam-jam di sana. Tapi untuk makanan boleh nanti bawa snack. Tapi jangan makanan yang berat. Nanti diperiksa sama askar. Nanti biasanya kan kaliwat ya. Jadi jangan ya. Jadi makanan ringan aja untuk ganjel ya supaya nanti takutnya nanti ada yang punya asam lambung, nah itu harus diganjel sama roti gitu kan, makanan ringan. Seperti itu. Ada lagi mengenai itinerary yang kurang paham? Ya, nanti insya Allah dari Jakarta ada 13 orang. Nah, dan sudah ketemu sama saya kemarin, minggu kemarin di Jakarta, pemantapan. Nah, boleh kok. Adaptasinya di bandara. Nanti ketemu di bandara. Yang jemaah dari Jakarta. Itu tiga keluarga. Di Bandara Jakarta itu ngumpulnya di Terminal Internasional. Biasanya di depan Old Town. Old Town. Di sini ada Internasional G3 depan Old Town. Old Town. Terminal 3. Ya. Terminal 3 Internasional. Di lantai Di atas. Paling atas. Ya, mantap. Gate 3 biasanya di depan Old Town. Kalau misalkan yang ingin langsung ke bandara, 4 jam sebelum take off sudah ada di area bandara. 4 jam. Seperti itu. Karena kita akan proses check-in bagasi seperti itu. Yang dari Jakarta dilabelin dulu gitu. Jadi banyak kegiatan juga nanti di bandara. Untuk ada lagi Bapak Ibu? Baik. Untuk itu kalau jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, insya Allah kita akan tutup acara ini dan saya menghimbau juga kepada Bapak Ibu sekalian karena kita insya Allah akan bertemu lagi 10 hari kemudian ya di tanggal 6 Januari
dan kita juga akan melaksanakan aktivitas yang cukup juga dan cuaca yang berbeda, maka saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjaga kondisi kesehatan, terutama fisik dan kondisi makanan ya, juga dijaga seperti mudah-mudahan dengan ikhtiar ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan sehingga kita menjalankan rangkaian umroh dan tadabbur alam ke Turki ini ya bisa menikmati dengan penuh kehusuan ya, penuh hikmat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.